Marilah kita membacakan Aradhana Dewata. Ada sana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Kata Jalia Diwara Ayacata Sati Rasata Paraja Kajatika Deseturama Panugampi Mampaja. Ya, Bante izin buka masker ya. Kita bersama-sama beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakajja kalena dhamma sawanang etang manggalang muttamang di ya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekedama Sukihoto Namo Buddhaya. Pada hari ini Bante sangat senang kita bisa berkumpul kembali di sini. Ya, semua dalam keadaan yang sangat baik, umur panjang ya, selama pandemi bisa melewati dengan sangat-sangat baik ya. Tentunya ini adalah hubungan karma baik kita ya, belum waktunya ya. Kalau sudah waktunya kemarin sudah didoain ya. Jadi ini berarti ketika kita punya karma baik yang seperti ini, nah itulah harusnya kita merasa bersyukur ya. Jadi kita bersyukur. Bante juga selama ini ya ketemu Bapak Ibu paling hanya lihat di kamera ya. Ya paling hanya lihat di kamera, nggak lihat di mana-mana. Jadi hari ini kita ketemu lagi dan malam hari ini kita mungkin lebih banyak interaktif aja ya. Jadi biar kita sama-sama belajar. Bante mau bahas mengenai Ulambana Sutra. Ya, kalau kemarin-kemarin Bante sudah pernah membahas mengenai Tirokuda Sutta. Nah, sekarang Ulambana Sutra dari sesi Mahayana ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, bulan ini dikenal bulan Citgwe. Betul nggak? Ya, kadang-kadang bulan Citgwe gini banyak sekali pandangan-pandangan. Banyak sekali pantangan juga ya. Pantangan-pantangan. Misalnya, kalau Bante ingat, kalau Bante dari Manado, Bante suka berenang ya. Karena di belakang rumah itu pantai, jadi suka berenang. Kalau musim ini nggak boleh. Oh jangan berenang, nanti ditarik setan. Ya, kalau musim Citgwe seperti ini. Jangan pulang malam, nanti kesambet. Betul nggak kira-kira? Apalagi kira-kira, mungkin yang tua-tua lebih paham ini ya. Nggak boleh ke tempat-tempat yang keramat begitu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian di bulan Citgwe ini kenapa sampai kita dikasih banyak pantangan? Karena orang tua-tua suka bilang,
pintu neraka lagi dibuka. Betul nggak? Berasa nggak pintu nerakanya dibuka? Nggak berasa? Oh, Bante kemarin hari Jumat baru balik dari Belitung, baru ke Jakarta lagi kan. Berasa panas ya. Bante bilang, oh benar-benar neraka dibuka nih. Ya, panas banget. Sudah pakai AC begini masih berasa panasnya gitu ya. Jadi pintu neraka benar-benar dibuka ya. Kemudian di cheat gue ini banyak juga yang suka dikaitkan dengan awas ya. Kalau yang ciong berat nanti bisa ketarik. Paham nggak ketariknya? Bisa jalan, betul? Oh, kalau lagi cheat gue ini hati-hati. Benar Bapak Ibu, kalau yang ini Bante percaya. Ya, karena cheat gue tahun lalu Bante koleksi 185 foto. Ya, dalam waktu 1 bulan. Wah, cepat sekali itu. Ya, sampai kami yang ngeprint fotonya itu stres. Ya, sampai yang bagian print fotonya itu bilang, aduh Bante kalau bisa jangan kasih lagi deh. Ya kan, karena kebayang kan kita yang ngeprint kan di wihara lockdown, cuma Bante sama umat satu. Waktu itu kami di Manado, waktu itu cuma berdua. Setiap hari datang foto, kan kita cuma berdua, wihara besar begini kurang lebih kan. Bapak Ibu bayangin aja, malam-malam kalau nggak ada orang bagaimana tuh. Ya kan, foto sejejer gini, 185 foto setiap hari ada. Nah, kadang-kadang dibilang juga bahwa cheat gue ini begitu ya, bulan-bulan banyak yang bisa jalan. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang kadang-kadang ada benarnya, ada yang nggak benarnya. Apalagi cheat gue ini mesti bakar tongkang, betul nggak? Supaya arwahnya bisa nyebrang, ya kan? Bisa nyebrang. Kalau tongkangnya kebakar, bisa lewati laut nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, belum sampai seberang sudah tenggelam ya, karena kebakaran kapalnya kan. Jadi nggak bisa menyeberang. Nah jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang tentang cheat gue. Nah, dari mana? Apakah cheat gue ini dari ajaran Buddha atau cheat gue ini adalah tradisi? Dan bagaimana kita sebagai umat Buddha tentunya menilai dengan bijaksana ya, supaya kita tidak bilang oh tradisi ini jelek, dan kita tetap menjalankan tradisi dengan pengertian yang benar supaya sesuai dhamma dan juga di masa mendatang anak cucu kita bisa paham dengan tradisi yang kita lakukan. Setuju nggak? Banyak dari kita kan bakar, terus buat apa? Nggak tahu, pokoknya bakar aja. Ada nggak ditanya sama mungkin cucu sekarang pinter-pinter ya, cucu dari bapak ibu mungkin pinter-pinter, nanya, Engkong, ini beda kertas emas sama kertas perak apa bedanya? Bisa jawab nggak kira-kira kalau ditanya gini bapak ibu? Ya, bisa jawab nggak? Terus kenapa tuh rumah dibakar? Bapak ibu bisa jawab nggak? Nah ini, jadi kan kita memberikan mereka tradisi, tetapi tradisi yang nggak tahu. Pokoknya jangan tanya, bikin aja. Betul ya? Tradisi yang otoriter. Padahal anak-anak kita zaman sekarang, dia dengan apalagi selama pandemi 2 tahun terakhir ya, secara Google mereka lancar sekali. Jadi tentunya mereka akan banyak pertanyaan yang aneh-aneh dengan tradisi yang ada. Nah sehingga sekarang kita sebagai umat Buddha bagaimana menyikapinya ya. Nah Bapak Ibu, mengenai cheat gue atau Ulambana Sutra bulan 7 ya, bulan 7 ini ada di mana? Ya, yang paling saklek yang ada tanggalnya itu adalah di dalam Ulambana Sutra ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca Ulambana Sutra, nah di sini ada ya bulan 7. Kenapa? Sejarahnya bagaimana Bante?
sejarahnya yaitu dimulai daripada Yang Arya Bante Monggalana. Ya, kita tahu bahwa Yang Arya Bante Monggalana ini adalah salah satu siswa utama Sang Buddha. Nah, beliau siswa Sang Buddha yang memiliki kesaktian yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan dibilang kesaktian Bante Monggalana ini dengan Sang Buddha itu 11-12 ya. Ya, 11-12. Kenapa 11-12? Ada kisah waktu ketika Sang Buddha akan melakukan masa wasa di surga Tawatimsa. Waktu itu Bante Monggalana dengan kesaktiannya ya menembus dalam bumi. Kemudian gunung-gunung dia tembus dengan terbang dan orang-orang semua bisa melihat ini. Beliau mau ke alam surga hanya menghentakkan satu kaki ya, kayak naik tangga begitu. Langsung ke alam surga. Jadi itu adalah Bante Monggalana. Sangat-sangat memiliki kesaktian yang luar biasa. Satu ketika di Sawati ya, beliau sedang bermeditasi. Beliau penasaran ya, di mana mama saya lahir. Bapak Ibu penasaran nggak? Betul nggak? Biasa kalau ada ada anak indigo, biasa apa yang Anda akan tanya? Nih liatin nih lahir di mana? Betul nggak? Ya kan? Nih misalnya suami saya nih lahir di mana? Atau mungkin istrinya nih lahir di mana? Betul nggak? Kalau ada anak indigo nih, mungkin kita request ke Pak Sarwan ya, besok-besok ada anak indigo, undang Ibu Meta ya. Nanti Anda akan tanya nih suami saya atau istri saya atau siapalah ada lahir di mana ya. Kalau sudah meninggal biasa dicari lahir di mana. Tapi kalau ada biasa bagaimana? Berantem di rumah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bante Monggalana juga penasaran, ingin tahu mamanya lahir di mana. Jadi waktu itu Bante Monggalana dengan kesaktiannya melihat semua alam samsara ini. Kira-kira mamanya ada di mana. Ya, karena memiliki kesaktian, akhirnya dia tahulah mamanya ini lahir menjadi makhluk peta. Ya, di alam hantu kelaparan. Begitu melihat mamanya sebagai seorang anak, ketika kita melihat orang yang kita cintai menderita, apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Nah, sekarang coba Bante tanya, kita sebagai anak nih ke orang tua ya, ini ada beberapa anak. Nah, coba yang ada anak-anak di sini, kalau Anda melihat orang tua Anda dalam kesusahan, apa yang Anda lakukan? Nah, coba yang adik-adik jawab. Nih, baju putih nih. Ya, coba kalau kamu lihat orang tua kesusahan, apa yang kamu lakukan? Ya, membantu. Ya, membantu. Benar nggak Mami? Atau kalau Mami lagi sibuk cuci piring, membantu lihat IG di belakang. Ya. Nah, jadi ketika kita memiliki orang tua yang kita cintai, tentunya kita ingin menolong mereka untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan. Sama dengan Bante Monggalana. Ya, ketika mengetahui bahwa mamanya lahir di alam peta, maka dia juga ingin membantu mamanya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita melihat juga hukum karma ini sangat-sangat adil ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir, oh nanti kalau anak saya jadi Bante, saya masuk surga. Enggak ya. Enggak. Ya, oh kalau anak saya jadi Bante, saya masuk surga. Enggak. Ya, buktinya apa? Nih Bante Monggalana buktinya. Arahat yang paling hebat di dalam kesaktian.
mamanya tetap masuk alam peta akibat perbuatan jahatnya, ya, akibat perbuatan jahatnya. Makanya karma itu adil kan? Kama bandu, kama yoni, kama pati saranu. Ya, karma itu nggak akan salah alamat. Ya, walaupun kata Ayu Ting Ting Anda pakai alamat palsu ya, tetap dia kejar Anda ya. Sekarang Anda juga sudah nggak bisa lari ya, karena NIK kita sudah dipakai dipajak ya, nggak bisa lari lagi. Nah, jadi inilah ya, kita melihat bahwa karma itu nyata. Bante Monggalana walaupun sudah memahami hukum karma, dia ingin membantu secara spontan. Dikeluarkanlah makanan ya untuk mamanya makan. Ketika makhluk peta ini, mamanya Bante Monggalana ini makan mendekati mulutnya, maka seketika ya beras ini menjadi bara ya, terbakar sehingga tidak bisa makan. Dicoba berulang kali dengan semua kesaktian Bante Monggalana, tetap nggak bisa menolong mamanya yang sedang kelaparan. Tetap nggak bisa. Akhirnya Bante Monggalana menghadap Sang Buddha. Sang Buddha, tadi waktu meditasi, saya sedang melihat mama saya. Beliau sangat kelaparan di alam peta. Bagaimana cara untuk membantu mama saya? Sang Buddha bilang, wahai Monggalana, dengan rasa baktimu, kamu bisa menggentarkan semua alam semesta. Ya, bahkan Saka Dewa Indra, ya, kalau kita bilang Tikong, kemudian 4 Raja Dewa, Catumaharajika Dewa, ya, serta Tenwang, ya. Mereka semua mau tolong kamu, tapi gak bisa. Karena karma daripada mama kamu, gak bisa. Lantas Bante Monggalana bilang, apakah ada cara untuk menolong orang tua saya? Nah, Buddha kemudian menyarankan bahwa ada satu cara untuk menolong orang tua. Bagaimana caranya? Yaitu di bulan ke-7. Ya, bulan ke-7 tanggal 15 itu adalah hari Pawarana Sangga. Ya, di mana di hari itu adalah hari yang sangat baik. Karena sangga dari semua penjuru akan berkumpul. Kemudian akan mensucikan dirinya dan disitulah kamu dapat berbuat baik atas nama mendiang kepada sangga. Nah, sekarang kenapa Pawarana ini adalah penting? Ya, Bapak Ibu mungkin mendengar kata Pawarana, biasa di Theravada, kalau kita hari apa? Ada kata Pawarana. Biasa kalau sudah mau hari Katina, ya, sudah akhir wasa biasa bilang Pawarana wasa. Nah, sama. Jadi Pawarana di bulan 7 tanggal 15 ini adalah Pawarana wasa selesai bagi teman-teman yang mengikuti aliran Mahayana. Ya. Kalau misalnya kami Theravada kita menggunakan wasa itu adalah musim penghujan. Kalau teman-teman Mahayana wasanya adalah musim panas, ya. Ketika habis Waisak sudah wasa. Kalau Bante habis Asada baru wasa. Ya, ini bedanya. Nah, jadi ketika Pawarana, biku-biku yang sudah berlatih selama 3 bulan akan datang berkumpul, ya, akan datang berkumpul untuk melakukan confusion ya, untuk melakukan penyesalan. Ya, penyesalan terhadap latihan yang sudah dilaksanakan selama 15 hari sebelumnya. Nah, jadi biasanya di hari itu para biku akan mengulangi patimokkha ya,
Kalau dalam bahasa Sanskrit Pratimoksha. Ya, jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu bisa lihat di beberapa media, ya itu kan sudah ada kan bagaimana Patimokkha itu diulang. Nah, Patimokkha itu adalah pengulangan 227 sila dari para biku. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat bagaimana caranya, berarti kasih contoh. Misalnya di panggung merah ini adalah tempat pengulangan Patimokkha. Ya. Nah, di tempat Bapak Ibu duduk itu adalah ini yang merah ini misalnya area steril. Ya. Yang belum melakukan pengakuan nggak boleh masuk sini. Nah, yang Bapak Ibu yang di luar sana mau masuk ke sini harus pengakuan. Ya, jadi para bante itu kita saling mengaku. Misalnya dalam bahasa Pali ya. Aham bante sambahula nanawatukayo. Misalnya, tulacayayo ini adalah pelanggaran yang berat, tapi masih bisa diperbaiki. Apatio apanotapati desemi, nanti bantenya akan jawab. Pasasi apuso misalnya, ya bisa, masih bisa diperbaiki. Nah baru kita bilang lagi, oh iya saya akan berusaha untuk lakukan yang terbaik. Oke, jadi teman kita ini atau bante yang lebih senior atau lebih junior akan membalas seperti itu. Dan setelah selesai kemudian masuklah ke tempat istilahnya uposatanya ya. Nah, baru dari dalam uposata semua sudah bersih. Nah, barulah diulangi 227 sila. Nah, ini adalah kita bilang hari Pawarana Sangga. Nah, jadi ketika sila dari para sangha ini sudah murni, nah disitulah baru memiliki kekuatan. Ya, kalau kita membaca Sangha Nusati, ya, di situ disebutkan bahwa sangha adalah ladang kebajikan yang tiada taranya di alam semesta. Kenapa sangha? Karena misalnya yang berkumpul 10 orang, ya kan? Masing-masing dari 10 latihannya beda-beda. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang misalnya berlatih vipassana, ada yang berlatih samatha, ada yang tugasnya misalnya memberikan dhammadesana, ada tugasnya belajar, ada tugasnya mendidik samanera dan seterusnya. Jadi masing-masing membawa kualitas kebaikan dalam dirinya masing-masing. Makanya itulah menjadi perkumpulan dan inilah menjadi ladang jasa bagi kita untuk berbuat baik. Dan setelah Bante Monggalana mengumpulkan sangga, kemudian Bante Monggalana melakukan sanghadana. Jadi yang melakukan sanghadana ini adalah Bante Monggalana. Untuk siapa? Untuk mamanya. Ya. Di situ Buddha menyebutkan bahwa boleh kamu menyiapkan makanan, ya, kemudian menyiapkan barang-barang persembahan, obat-obatan dan seterusnya, ya, diberikan kepada para biku yang hadir pada saat Patimokkha. Nah, setelah menerima dana makan, misalnya dana makan, nah para biku ini akan membacakan ya pelimpahan jasa dan disitulah akan terbebas ya, ibunya bebas dari penderitaan. Nah, jadi Bapak Ibu, cerita Ulambana Sutra ini adalah cerita dari Bante Monggalana. Ya, kalau kita melihat secara detail bahwa kekuatan daripada sangha itu mampu untuk menolong diri kita semua, ya. Bahkan di Thailand atau negara-negara Buddhis biasanya ya kalau para bante itu dia ulang tahun atau dia misalnya hari tahbis ya biasanya mereka sendiri melakukan sanghadana ya memberikan misalnya biasa kan para bante umat kasih jubah kan nah biasanya jubah itu ditaruh di gudang nah ketika ulang tahun jubahnya ini misalnya ada 10 undang 10 bante datang dibagi nah itu ya jadi itu contoh daripada sanghadana ya nah kita bisa lakukan juga termasuk umat-umat di sini. Makanya ketika bulan Chitgwe ini ya itulah dikatakan banyak
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ulambana. Jadi ulambana yang seharusnya di sini adalah ulambana yang dihadiri oleh sangha, ya, oleh biku sangha. Dan karena kenapa? Terdapat kesempatan menanam karma baik di situ, ya, menanam karma baik, dan karma baik dari sangha inilah yang dilimpahkan jasanya kepada orang tua atau sanak mendiang yang telah meninggalkan kita semua. Nah, jadi pertanyaannya, Bante, kalau misalnya tempatnya bikunya sedikit, nggak lebih dari sangha itu 4 minimal ya, terus bagaimana? Apakah kita bisa melakukan sanghadana? Kira-kira bagaimana? Bante membaca satu komentar bahwa boleh, ya, ketika Bapak Ibu melakukan sanghadana. Yang di sini Anda mesti ingat adalah kata dana di sini bukan duit ya. Jangan Anda pikir, aduh sanghadana duit lagi nih. Bukan. Dana di sini adalah memberi. Sangha keempat biku. Jadi sanghadana adalah memberikan kepada sangha ya. Apa yang bisa diberikan? Kan banyak kan? Makanan misalnya. Anda punya misalnya contoh air putih misalnya kan. Caranya bagaimana Bante? Dalam satu komentar dibilang, ketika hanya ada satu biku misalnya, Anda bisa memberikan dan kemudian bilang, saya berdana kepada sangha. Dan diberikan. Itu bisa. Ya, kepada satu bikuni bisa. Kepada yang mungkin dalam perayaan kalau kita di Indonesia dicampur gitu ya. Misalnya ada sangha bikuni misalnya 2 orang gabung sama dengan sangha biku misalnya 3 orang, jadi total 5 kan. Nah, ini juga termasuk bisa. Ya, kemudian juga lebih sedikit, misalnya bikunya lebih sedikit, bikuninya lebih banyak juga sama. Nah, kemudian juga kepada sangha perkumpulan semuanya biku. Kepada semua perkumpulan juga bikuni, ini sama. Ya, jadi kesempatan berbuat baik kepada sangha, pahalanya di dalam komentar itu besar. Kenapa besar? Karena ada 2 kakak adik, ini cerita ya. Kakak adik 2. Kakaknya suka berdana kepada biku, tetapi hanya kepada biku ya, tanpa menyebutkan yang tadi. Saya berdana kepada sangha, dia nggak ngomong. Cuma dia berdana aja ya. Nah, hasil dari karma baik yang dilakukan, dia lahir di alam surga Tusita. Tapi dia sering berbuat baik seperti itu. Adiknya jarang-jarang. Tetapi dia setiap ketemu biku, dia berdana, saya berdana kepada sangha. Tapi jarang ya, nggak seperti kakaknya. Hasil yang dia dapatkan adalah dia lahir di surga Nimanarati, ya, lebih tinggi 1 tingkat daripada kakaknya. Nah ini, ya, ini contoh di dalam hasil daripada Bapak Ibu berdana kepada sangha. Ya, jadi di dalam Ulambana Sutra, Buddha memberikan kita informasi bahwa untuk menolong sanak keluarga yang meninggal, ini dilakukan dengan cara seperti tadi. Dan juga sama di dalam Tirokuda Sutta yang pernah Bante baca kita pernah bahas sebelumnya, sama ya, cuman di dalam Tirokuda Sutta kejadiannya adalah Raja Bimbisara ya. Dan dia juga melakukan dana kepada Buddha dan para Arya Sangga waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika sekarang di zaman saat ini kita melakukan upacara seperti ini, ya, boleh kita tetap melestarikan tradisi ya. Di rumah Anda tetap Bapak Ibu bisa pasang altar, ya kan? Mungkin taruh makanan itu bisa. Tetapi cari waktu ya, Bapak Ibu cari waktu, pergi ke wihara, pergilah dana makan misalnya. Bante sibuk ya cari hari Minggu, ya kan? Pergi dana makan misalnya bawa air minum aja, itu cukup ya. Karena Bapak Ibu berdana bukan nilainya. Ya, bukan nilainya, tetapi yang Anda berdana ini adalah niatnya. Saya mau melepas, itu loh dana.
ya, bukan besar. Bukan besar ya, bukan besar. Kalau Anda dana, oh Bante saya mesti dana yang besar, yang enak ya. Apalagi makanan, nanti Bantenya kolesterol semua. Ya, pokoknya dana yang sesuai kemampuan kita. Kita nggak usah apa ya, harus begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Anda berdana seperti itu, ingat yang tadi Bante bilang ya, hari ini saya berdana kepada sangga. Itu aja. Ingat di dalam hati ketika Anda melakukan perbuatan baik. Hari ini saya mau melakukan berdana kepada sangga. Nah itu. Nah dengan cara inilah kita membantu ya leluhur-leluhur kita untuk terlahir di alam yang lebih baik. Ya, tergantung kembali karma dari mereka ya. Tergantung karma dari makhluk-makhluk ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, kita punya kesempatan, nah ini dengan cara yang lebih baik ya. Jadi hari ini sudah tahu caranya ya. Ketika Anda melakukan perbuatan baik, Anda tahu caranya. Jadi biar hasilnya lebih maksimal ketika Anda melakukan perbuatan baik. Ya. Nah, setelah ulambana ini selesai, ya kan? Lantas apakah Anda akan merasa oh sudahlah cukuplah, nggak usah berbuat baik lagi. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa oh apa kadang-kadang kan umat begitu ya, ini kesempatan cheat gue 1 bulan, 1 bulan keliling, habis itu pintu neraka Bante sudah tutup, ya udahlah nggak usah doain lagi lah, betul nggak? Ya, di dalam agama Buddha yang perlu kita tahu bahwa di alam apaya bumi ya, 4 alam samsara itu tidak ada 1 detik pun kebahagiaan. Ya, di dalam apaya bumi tidak ada 1 detik pun kebahagiaan. Detik demi detik mereka akan menderita. Logikanya bagaimana Bante? Bapak Ibu, kita semua di sini pernah melakukan kesalahan, sepakat nggak? Sepakat ya, kita pernah melakukan kesalahan. Jadi biar Bante nggak nunjuk gitu loh. Ketika kita melakukan kesalahan, orang nggak tahu. Kita tahu sendiri kan? Setiap detik Anda ingat apa enggak? Kalau benar-benar yang kita lakukan itu benar-benar yang tidak bagus dan tidak pantas. Setiap saat kan? Setiap saat kita akan ingat, ini saya tadi berbuat salah nih. Aduh, saya berbuat salah. Penuh ketakutan, ya kan? Stres, dan seterusnya. Sama, perasaan ini yang dibawa makhluk-makhluk ini ketika dia meninggal. Maka setiap tidak ada 1 detik pun dia akan merasa bahagia. Karena dia tidak mengakui apa yang sudah dia lakukan. Ya, makanya tidak ada bagi kita umat Buddha istilahnya cuti di neraka ya. Oh 1 bulan hantu-hantu dilepas cuti gitu. Ya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi setiap saat mereka menderita. Dan kalau mereka menderita berarti setiap saat pula kita memiliki kesempatan untuk terus berbuat baik untuk mereka. Ya supaya setiap perbuatan kita tolong kirim ke mereka. Dan pelimpahan jasa baik yang di Ulambana Sutra maupun di Tirokuda Sutta artinya satu Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau gampang patidana atau pelimpahan jasa satu, yaitu seperti kita baksos. Apa yang kita baksos? Yang kita berikan adalah karma baik kita kepada mereka. Itu. Jadi kalau Anda ingat pelimpahan jasa, Anda ingat baksos. Ya. Oh, saya hari ini misalnya ada 1 roti. Saya kasih misalnya orang yang membutuhkan, ya kan? Nah, Bante tanya, setelah hari ini saya kasih orang yang membutuhkan roti tadi, berapa lama dia bertahan?
supaya nggak lapar. Berapa lama kira-kira? Hah? Paling begitu kita kasih, kalau rotinya besar mungkin sampai besok masih bisa ya. Cuma sampai 1 hari. Nah sama dengan ketika kita melakukan pelimpahan jasa. Nggak bisa menolong permanen Bapak Ibu ya, tetapi kita hanya seperti tadi, kita cuma punya roti, kita kasih, ya sudah, dia bisa bahagia misalnya 1-2 jam. Habis itu dia akan lapar lagi. Nah jadi ketika kita mengetahui bahwa pelimpahan jasa adalah seperti baksos, maka Bapak Ibu mau lebih sering berbuat baik atau tidak? Sering, Anda harus sering berbuat baik ya. Karena kalau Anda berani baksos, berarti Anda punya istilahnya kekayaan yang lebih atau tidak? Lebih kan? Karena kita punya lebih beras, maka kita berani kasih. Nah sama, kalau orang yang berbuat baik, berarti kan secara tidak langsung mengumpulkan jasa pahalanya sendiri bukan? Betul kan? Kita sendiri yang dapat. Kemudian sedikitnya itu kita limpahkan jasa kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Ini ada satu cerita ya. Bante di Belitung. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Jadi umat yang Bante kenal dari wihara itu masih rawa-rawa ya. Jadi waktu Bante ke Belitung 2014 ya, 2014 wihara itu masih rawa, masih jadi mobil nggak bisa masuk ya, masih rawa gitu kan. Nah di situ ada satu keluarga, dia setiap Bante datang ya, mereka yang take care. Jadi misalnya Bante mau datang minggu depan, mereka yang bersihin WC apa semua mereka yang bersihin, satu keluarga. Dan sekarang ini 2022 kan, ketemu lagi sama Bante, kan Bante tetap sering pergi. Dia cerita ke Bante begini, dia bilang, Bante, tahu nggak, percaya nggak percaya? Kenapa percaya nggak percaya? Karma baik yang kita lakukan itu ada aja berbuahnya. Bante bilang, hah, berbuah bagaimana? Iya Bante, nggak tahu tuh. Nggak tahu, pokoknya berbuah aja. Waktu misalnya, ibu ini cerita, waktu anaknya mau menikah, kan? Oh, sebagai orang tua tentunya, aduh mau siapin mobil. Tapi kan mobil kalau mau beli mahal kan? Sebelum menikah, tiba-tiba dapat undian itu Britama ya. Dapat mobil, satu. Heboh satu kampung. Lu bisa dapat dari mana? Ya kan? Jadi kalau sekarang Bante bilang ke ibu ini, kalau orang tanya lu dapat dari mana, bilang, oh saya dulu tukang sapu wihara. Ya, dapat mobil. Kemudian kemarin pergi ke rumah anaknya, kan anaknya menikah. Menikah dengan suami yang baik ya. Suaminya baik, Buddhis juga, rumahnya juga baik, besar gitu. Untuk orang situ oke lah, bagus, ya kan? Makanya Bante gangguin dia kan karena dekat. Bante bilang begini, aduh jadi selama ini kamu cuci WC wihara nggak sia-sia ya, karma baiknya dapat rumah begini. Nah itu Bapak Ibu ya, hasil daripada perbuatan baik kadang-kadang kita nggak sangka. Ya makanya kita harus semangat berbuat baik. Ya, mesti semangat berbuat baik. Misalnya contoh, besok kebaktian jam 9, ya kan? Kalau kita ada waktu jam 8 sudah di sini, bantu misalnya kan, bantu Pak Sarwan, bantu Pak Sabar, kita pasang sarung dan seterusnya. Ada waktu, bantu jadi pemimpin kebaktian dan seterusnya. Nah ini pelan-pelan kita bantu ya, sebisa kita. Nah ini kita berarti mengumpulkan parami, ya mengumpulkan jasa kebajikan. Ya mungkin ini ya, nanti kalau misalnya kepanjangan, takut kepanjangan. Nah kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, nah sama-sama kita diskusi ya.
Boleh tentang kita diskusi tentang Ulambana ini ya, bulan 7 ini boleh. Ya, kalau ada pertanyaan ya mungkin Bante kalau masih ada waktu mungkin Bante boleh buka pertanyaan beberapa sesi ya. Oke. Bante kembalikan kepada MC. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhamma Wudo. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu saudara-saudari Dharma sekalian. Pertanyaan bisa disiapkan melalui 2 metode, yaitu 1 pertanyaan lisan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Silakan angkat tangan dan maju ke depan, atau pertanyaan tertulis bisa ditulis di kertas yang sudah ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita menyanyikan 1 buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Untuk lagu yang kedua, marilah kita nyanyikan judulnya Hidup Berarti yang terdapat pada halaman 94. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Ada denting kecil berbunyi, bersenandung diri. Hidup damai di bumi, makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan meta, karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kala langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Penuh dengan meta, karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Hidup damai di bumi, makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan meta, karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kala langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Kala langkah ini terhenti,
hidup pun berarti. Kini kita bisa memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan lisan, ada yang mau menanyakan secara langsung, bisa maju ke depan. Ya, Pak. Malam Bante, salam nama budaya. Bante saya mau tanya ya, cengbeng apa bedanya dengan cikgu buah gitu ya? Sebenarnya kan sama-sama sembahyang almarhum orang meninggal gitu. Makasih Bante. Baik, ada lagi? Bante langsung jawab ya. Jadi apa beda citgue sama sembayang cengbeng ya? Kalau sembayang cengbeng, sebenarnya di dalam tradisi Tionghoa sendiri, itu kita memang sangat dekat dengan leluhur ya. Maksudnya karena kita menganggap bahwa leluhur itu adalah bagian daripada hidup kita. Dan tanpa leluhur, kita itu bukan kita itu bukan siapa-siapa. Ya kan? Contoh, tanpa papa mama kita, misalnya contoh, tanpa papa mama Bante nggak bisa seperti ini. Ya kan? Berarti kan didikannya dari orang tua. Nah, oleh karena itulah kita juga sering ditekankan harus berbakti. Nah, di dalam ajaran Buddha juga bilang bahwa salah satu dhamma yang paling penting di dunia ini adalah katanyo katawedi. Ya, katanyo katawedi. Ini apa? Kita mengingat ya orang yang berbuat baik terhadap diri kita dan kita berupaya untuk membalas kebaikannya. Ya, jadi ini prinsip dari umat Buddha sebenarnya yang harus juga kita ingat di dalam kehidupan kita. Nah, jadi dua istilah tadi, cengbeng maupun citgue ya. Nah, ini sama-sama memperingati leluhur kita. Ya, sama-sama kita melakukan sembahyang kepada leluhur kita. Bahkan setahu Bante ada 3 ya, ada satu lagi yang kalau masih tradisinya masih kental mungkin satu lagi ini sebelum Imlek biasanya ada sembahyang lagi kan untuk yang orang tua, biasa 3, setahu Bante 3 yang umum ya, di luar hari meninggal, hari kelahiran biasanya. Nah, jadi 3 ini kita mengingat leluhur kita punya kebaikan. Nah, kalau yang cengbeng bedanya itu kekuburan ya, kita membersihkan makam. Ya, kalau citgue ini lebih bukan ke sana ya. Citgue ini lebih kayak doa biasa gitu ya. Jadi 3 tetap berkaitan dengan leluhur. Apakah ada manfaat kalau orang yang suka sembahyang leluhur? Ya, mungkin ini buat yang kita yang masih muda. Ketika Anda melakukan sembahyang leluhur, kita jangan pikir kita sembahyang setan ya. Ya, bukan sembahyang setan ya. Kalau kita bilang, oh kita ini sembahyang setan, berarti kita memang anak setan ya. Ya, itu bukan sembahyang setan, tetapi kita menghargai orang tua yang sudah meninggal. Seperti kita misalnya menghormati jasa para pahlawan dengan mengheningkan cipta. Atau kita menghormati misalnya membersihkan kita menghormat bendera itu karena ada nilainya, ada historikalnya. Nah, sama dengan kita melakukan 3 ritual yang ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita melakukan sembahyang, lakukanlah dengan seadanya gitu. Jangan juga dipaksakan ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu maksa juga ke generasi berikutnya, mereka akan menganggap ini adalah sesuatu yang susah dilaksanakan ya. Karena kemarin waktu Bante di Manado, ada 1 orang meninggal. Ya, itu mesti sembahyang dengan jumlah makanan kurang lebih 2 meja pingpong. Nah itu, ya.
yang meninggal sudah umur 80 lebih. Bante dalam hati, kalau hidup pun makan juga mungkin cuma setengah piring gitu ya. Dikasih 2 meja pingpong besar sekali. Ya, jadi inilah kadang-kadang ketika kita memahami tradisi, ini sangat berbeda dengan ajaran Dhamma ya, ini berbeda ya. Yang baik kita masih ikuti, tetapi tidak perlu misalnya yang tadi ya, 2 meja besar ya, cukup kayak kita biasa ya, mungkin buah, lilin. Nah, ini sudah cukup sebenarnya ya. Ini mungkin penjelasan Bante tentang Chitwe dan Cengbeng ya Pak ya. Nah, kemudian ini ada 2 pertanyaan. Pandangan Buddhis, apakah tumbuhan makhluk hidup ya? Ya, secara biologi tumbuhan memenuhi seluruh ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Bahkan ada percobaan apabila tumbuhan diajak berkomunikasi bisa bertumbuh lebih baik. Ini Bante pernah lihat ya. Orang bicara sama pohon, benar ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan utu niyama? Ya. Bapak Ibu mengenai tumbuhan, ya, tumbuhan bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup yang tergolong dalam kategori sila pertama kalau Anda misalnya membunuh. Beda ya. Ketika misalnya contoh, kalau misalnya sila pertama kita membunuh makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup di dalam alam kehidupan yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri cuma 2, yaitu hewan dan manusia. Tumbuhan bagaimana? Nggak masuk. Karena tumbuhan tidak memiliki persyaratan. Ya. Tumbuhan memiliki, kalau kita bilang makhluk hidup di dalam hal jasmani, ini ada 2, nama dan rupa. Ya, nama dan rupa. Nah, rupa ini adalah wujudnya. Misalnya kita ini daging, ya kan? Daging, darah, tulang. Ini adalah rupa. Kalau misalnya rupa ini kita pecahin lagi jadi 4 unsur. Tanah, air, gas, dan udara. Tanah, air, api, dan udara. 4 unsur. Avatar ya, film Avatar. Kalau Anda ingat film Avatar, Anda ingat ini Bante bilang rupa ya, jasmani. Nah, tumbuhan hanya unsur 4 ini. Tetapi unsur nama nggak ada. Nama itu adalah apa? Misalnya kita bilang sanya ya, ingatan-ingatan lampau, winyana ya, bentuk-bentukan pikiran, cita, dan juga perasaan. Tumbuhan tidak punya 4 ini. Tetapi punya cuma badan, istilahnya rupa, tetapi tidak mempunyai nama. Makanya disebutkan dia bukan makhluk hidup. Ya, bukan makhluk yang seperti hewan. Statusnya kalau Anda potong mati, istilahnya Anda melanggar sila pertama. Statusnya ini beda, ya. Jadi kalau tumbuhan tidak dihitung dalam makhluk hidup dan dalam istilahnya 31 alam kehidupan. Ya. Nah, kemudian utu niyama ini adalah hukum yang terkait dengan iklim. Ya, terkait dengan iklim. Iklim, cuaca, panas, musim, ya ini dia termasuk di sini. Ya, jadi ini tentang tumbuhan dan utu niyama. Utu niyama ini kita bilang ya iklim dia akan berubah-berubah sesuai dengan kondisinya dia. Ya, jadi sekarang ini mulai juga kan iklim ini direkayasa ya. Rekayasa juga ada. Ya misalnya di beberapa tempat kayak di Cina, kalau takut mereka di Tibet terutama, kalau takut hujan es datang, ditembaklah beberapa roket. Jadi biar hujannya jadi nggak jadi es begitu. Kemudian di gurun juga mereka coba pakai hujan buatan ya. Jadi ini sekarang juga sudah mulai dibuat begitu ya secara sainsnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Bante, apabila kita melakukan dana kepada sangga, mengucapkan saya berdana kepada sangga, apakah perlu mengucapkan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga kita apabila ingin melakukan pelimpahan jasa? Iya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan
perbuatan baik, apakah kepada sangga maupun kepada bukan biku sangga, ya. Misalnya sangga itu kan biasa di wihara, Bapak Ibu mungkin susah untuk tiap hari ke wihara. Nah, Bapak Ibu punya kesempatan misalnya tiap kali jalan ada orang susah, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang menggunakan kebijaksanaan, ya. Karena kita di Jakarta, di Indonesia susah cari bante, bener nggak? Jadi Anda juga nggak mungkin tiap hari ketemu bante kan, ketemu biku gitu. Nah, jadi kita menggunakan kebijaksanaan. Kepada siapa saya mau berbuat baik hari ini, kasih aja. Ya, misalnya kita ketemu pengemis di jalan, ya sudah kasih. Ya. Oh, misalnya dari sini saya ada waktu, saya mau ke wihara misalnya, pas ada dana makan atau apa, ada yang pindah patah begitu. Nah, itu Anda bisa teruskan. Nah, setelah Anda berbuat baik, Anda bisa melakukan pelimpahan jasa. Ya, Anda melakukan pelimpahan jasa di sini, apa yang Anda lakukan yaitu yang pendek, ya. Pakai bahasa Pali, idambo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Ini bisa. Atau kalau nggak bisa bahasa Pali, semoga karma baik ini melimpah kepada namanya siapa. Misalnya si A, si B, si C. Nah, itu juga boleh. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, kira-kira jelas? Atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada mau bertanya lagi, Bante ada cerita yang serem ya. Biar Bapak Ibu pulang malam chat gue seru. Jadi waktu tahun lalu ya, COVID ya. Kenapa Bante suruh Anda harus sering-sering berdana? Karena berdana itu berarti Anda melepas. Yang menyebabkan kita menderita itu siapa? Siapa kira-kira? Diri sendiri. Kita yang nggak mau melepas. Kita yang nggak mau melepas dan kita masih melekat. Bante kasih contoh. Siapa di sini yang di rumah pelihara hewan? Apapun, ikan kah, kucing kah, apapun lah ada. Oke, ya. Ketika Bapak Ibu pergi, misalnya keluar kota. Ingat nggak? Ingat ya? Sama. Papa saya juga begitu ya. Mungkin karena saya sudah jadi Bante kelamaan, dia nggak ada teman di rumah ya. Jadi dia ada pelihara satu anjing sekarang. Jadi kemarin waktu pergi sama papa saya lihat, aduh, PP-nya aja itu. Mama saya bilang, aduh, ini kalau tidur, pergi jalan-jalan ya, saya pakai mobil ini dibawa. Saya bilang, kita aja waktu kecil nggak dibawa begini loh. Karma baik ya. Nah, Bapak Ibu, kemelekatan menyebabkan kita menderita, ya. Menyebabkan kita menderita. Waktu papa saya kemarin keluar kota kan ke sini. Jadi waktu itu video call. Jadi kebetulan anjingnya itu di samping. Tahu loh, papa saya punya suara, cari dia. Nah, itu kemelekatan ya, sampai segitunya. Nah, kemelekatan ini akan berakibat ketika kita meninggal. Satu kisah nyata, waktu Bante lagi di Manado itu kan kita baca nama begitu banyak. Ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke punya nama masuk semua itu. Ada satu ibu-ibu ya positif dan jalan ya, dia meninggal. Kemudian ketika dia meninggal, lokasinya di Jakarta meninggalnya ya. Bante kan di Manado, cuma karena ada yang anak cucunya teman sama Bante, jadi kirim ke si Bante foto emaknya suruh didoain. Jadi kita doain kan. Malam-malam sebelum tidur, Bante waktu itu ada sama satu anak indigo kan sama Bante. Sebelum tidur, tiba-tiba anak indigo bilang, Bante, ada yang cari kita. Kalau bayangin, makanya Bapak Ibu ya jangan jadi orang sakti ya. Gak bisa tidur. Iya kan? Lebih enak mana? Sudah mau tidur Anda malam-malam, tolong dong. Atau tidur-tidur aja. Gimana Bapak Ibu? Ya kalau Bante mah tidur-tidur aja, Bante gak mau tahu.
malam-malam kita habis chanting, karena waktu itu kita masih kejar jadwal, ikutin jadwal Jakarta kan, jadi selesai jam 10. Jadi mau masuk kamar, masuk kuti, kan anak-anak beda kamar dengan Bante kan, mereka di atas, Bante di bawah. Cuma kan pintu bareng. Mereka bilang gini, Bante, ini ada yang ikut nih. Hah? Ikut apa? Nih, habis kita sembahyang tadi ini Oma nih ikut. Hah? Oma, kenapa Oma? Iya, minta baju katanya. Baju dia yang warna merah belum dikasih. Terus saya tanya, namanya siapa? Ya, dia nggak bilang lagi. Ya, saya bilang, ya minta maaf deh Oma, bilang Bante malam ini tidur dulu. Nanti besok baru kamu cari fotonya yang mana ya, sensus dulu. Jadi malam itu kita tidur kan. Besoknya cari yang mana. Anda bayangin, dari 180 foto, 185 mau cari siapa nih yang datang tadi malam gitu kan. Akhirnya dapat, oh si ini. Saya bilang, oh ini mah teman Bante punya Oma. Jadi Bante WA ke teman saya kan. Oma lu suka baju merah ya? Iya Bante kok tahu? Saya bilang, ini tadi malam datang. Aduh katanya. Nah itu karena kemelekatan. Oh saya suka pakai baju ini Bante. Jadi ya itu kemelekatan ya. Dari baju, dari barang-barang apa. Makanya ketika kita sering melakukan berdana, nah kita sering melakukan praktek daripada memberi, nah ketika kita tahu ketika kita meninggalkan ini semua, kita tenang. Ya, kita tahu semua yang kita punya kita nggak bawa. Nah, jadi kita bisa tenang perginya ya. Kalau kita masih melekat, itu susah. Ada lagi, masih banyak waktu kan? Cerita hantu jadinya. Teman wihara ya, teman wihara Bante. Sudah pernah jadi pabaja sama Nera juga. Kemudian dia meninggal juga karena positif ya. Waktu Bante datang, ketemu. Dia bilang, Bante saya mau minta alat antigen. Waktu itu kan Bante bawa. Cuma Bante tanya, siapa yang batuk? Saya punya istri. Jadi begitu tahu kan, kita lagi parno dari Jakarta juga takut kan. Saya bilang, lu jangan dekat-dekat ya. Saya taruh di meja sini, Bante di ujung pintu sana, kamu ambil di sini. Jangan dekat-dekat. Pokoknya jangan 2 meter lagi, udah 10 meter itu. Terus Bante ajarin cara pakainya kan. Dia bawa pulang, ajarin cara pakainya. Ternyata positif. Akhirnya masuk rumah sakit, nggak lama kemudian jalan gitu kan. Nah begitu jalan, karena dia pengurus wihara, jadi abunya simpan di wihara. Ya jadi abunya itu simpan di wihara selama 49 hari. Nah sudah hari-hari dekat-dekat akhir 49 hari kan ini masa krusial buat makhluk-makhluk ini kan. Jadi pas itu ada anak indigo, Bante bilang, ini orangnya datang nggak Bante? Bukannya datang lagi Bante, tiap malam di situ. Terus saya bilang, ya udah, bilang kasih tahu ya, kamu sudah pernah pabaja, kamu sudah pengurus wihara, kamu sudah tahu dhamma, tahu melekatnya bagaimana, tolonglah lepasin itu semua. Cuma satu kata-katanya, saya sayang sama anak saya. Nah itu, kita bohwat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, dharma itu harus dipraktekkan, ya, bukan teori. Ketika kita nggak bisa melepas, saya tanya ke yang indigo, kalau kita doa dia tahu nggak sih? Tahu. Dia ikut nggak sih? Ikut. Tetapi ya itu Bante katanya, dia nggak mau lepas. Dia masih melekat. Ya akhirnya setelah 49 kan kita nggak bisa, istilahnya waktunya udah habis gitu kan untuk dia dapat badan yang baru. Akhirnya dia nggak bisa dapat yang bagus begitu. Nah makanya ini Bapak Ibu ya, walaupun dia sering berbuat baik, mereka kadang-kadang masih dapat tapi badan jasmani yang peta, tapi yang bisa masuk ke sini, ke tempat-tempat wihara begitu. Mereka bisa. Karena mereka punya karma baik itu cukup. Nah tinggal satu, kalau dia bisa melepas, nah dia sudah bisa lahir di alam lebih baik. Sudah bisa langsung lahir. Coba karena masih istilahnya nahan gitu ya. Akhirnya ya belum. Nah makanya kita ada waktu, ya masih ada kesehatan, masih ada
waktu hidup yang masih nggak tahu sampai kapan. Nah, berbuat baik dan harus sadar bahwa praktek dhamma yang kita lakukan ini untuk menolong diri kita di kemudian hari. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Jangan takut pulang ya. Nah, ini semua cerita yang yang nyata dengan makhluk yang seperti ini karena mereka menderita. Menderita bukan karena siapa? Karena diri dia yang nggak mau berubah, nggak mau melepas, akhirnya ya itu. Seperti itu. Ya. Jadi kita di bulan Cidwe ini, kita jangan takut, kita banyak doa, banyak baca parita, kalau suka baca mantra ya boleh. Nah, setelah baca doa nih kita pelimpahan jasa ke mereka. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu juga susah untuk mendapatkan biku sangga, ya kemana aja. Maksudnya kita doa biasa ya, secara biasa-biasa begitu. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat sesi malam ini. Nah, semoga kita semua selalu memiliki kesehatan yang baik dan juga pemahaman-pemahaman yang baik. Semoga Bapak Ibu selalu memiliki kondisi dan potensi yang baik untuk belajar dan praktek Dhamma hingga tercapailah kesucian tertinggi Nibbana. Sabe sata membantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.